welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Oke, coba jelasin Mas faktor-faktor kenaikan dan turunnya harga emas dari Anissa 1927. Oke, harga emas di sini, jadi kalau teman-teman itu trading, itu kan bisa di beberapa instrumen. Ada di komoditas, forex, bisa juga cryptocurrency, ada juga saham, ada juga. Nah, setiap masing-masing tersebut itu pasti ada yang namanya technical dan juga fundamental. Kalau technical itu yang biasanya teman-teman itu belajar seperti yang di video-video kita sebelumnya. Nah, kayak seperti ini. Oh, oke, harga dari naik turun berarti bakalan kemana? Bakalan akan ada kenaikan atau penurunan dari data-data ke belakangnya. Di situ. Jadi untuk technical analysis kita ngelihat data-data ke belakang untuk kita memprediksi harga ke depannya. Nah, yang menarik dan technical analysis ini semua instrumen sama. Technical analysis untuk Bitcoin, kemudian komoditas, kemudian saham, indeks, macam-macam semuanya teknikalnya itu sama. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar technical analysis nggak ada ruginya. Kemudian yang kedua ada yang menarik fundamental. Nah, ini yang mulai merubah atau yang mulai kita itu harus belajar lebih dalam. Contoh di emas, XAU atau komoditas itu lebih ke namanya stok. Jadi stoknya itu lebih banyak atau enggak. Jadi contoh ada Selat Hormuz ditutup, berarti stoknya itu bakalan menipis karena mereka nggak bisa deliver tuh ke orang-orang. Makanya harga US oil itu naik secara signifikan. Stok, balik lagi. Stok itu apa ya? Ketersediaannya. Jadi semakin banyak atau semakin sedikit, biasanya kayak gitu. Teman-teman harus gabung-gabungin fundamentalnya seperti apa. Contoh forex lagi. Kalau forex itu berarti negara tersebut lagi ngapain. Negara tersebut lagi perang, suku bunganya lagi naik atau suku bunganya lagi turun. Itu yang mempengaruhi di fundamentalnya. Kemudian yang ditanyain Bu Anissa tadi, faktor-faktor kenaikan turunnya harga emas. Iya, balik lagi stoknya. Oke. Nah, kalau teman-teman itu XAU, USD kan biasanya kan, berarti stok sama ini negara. Karena ini termasuk mata uang, berarti ikut ke negara. Suku bunganya seperti apa, lagi perang apa enggak, krisis apa enggak, itu juga bakalan mempengaruhi. Karena kalau USD naik, berarti XAU-nya biasanya akan ada penurunan. Nah, gitu ya, teman-teman. Dari penjelasan tadi harusnya sudah bisa dimengerti. Kok di saya harga udah menyentuh TP posisi, saya nggak auto close ya. Begitupun harga menyentuh SL, harga juga nggak auto close. Mungkin spread namanya. Jadi kalau teman-teman itu di sini, ini TP, tapi harganya itu sudah nyentuh. Tapi kalau nggak terkena TP itu biasanya kalau saya bilang harga broker. Jadi harga broker di sini agak ada jedanya. Jadi teman-teman kalau mau nunggu ya berarti TP-nya harus agak jauh. Nah, ketika harga udah di sini, baru ini tereksekusi. Jarak antara sini dan sini namanya spread. Oke, dari Ridwan Nurdino Official. Bang, macam mana ikut jam trading abang? Sedangkan saya di Kuala Lumpur mungkin jamnya berbeda. Gak masalah sih Pak, sebenarnya jam trading itu tiap orang kan beda-beda. Karena contoh di Malaysia, di Singapura, kemudian di Jerman, di Australia kan, tapi jamnya market itu tetap sama, disesuaikan aja. Jadi contoh New York Session di Indonesia jam 7, di teman-teman jam berapa? Kalau bingung masuk aja ke Forex Time Converter. Nah, ini masuk. Kemudian taruh contoh teman-teman lagi di Asia Singapura. Oke, kita masuk ke Asia Singapura. Nanti teman-teman bisa tahu, oke, New York Session saya itu jam 8 malam. Ini. Oke, Asia jam 7 pagi. Jadi ada jam-jam tertentu yang luar biasa teman-teman harus paham karena di situ market itu bergerak. Jadi malam biasanya di New York Session teman-teman harus paham banget jam berapa di tempatnya teman-teman itu New York Session. Kalau di kita itu jam 7, kalau di Singapura ini ada di 8 PM di kita. Oke, bisa dicek lagi. Kalau misalkan saya di Jerman, tinggal cari aja di situ. Ada. Nanti di sekolah trading saya taruh masuk ke setra.id, nanti saya taruh Forex Time Converter juga biar lebih gampang buat teman-teman. Oke, dari Pratama 9503 saya sudah disiplin open di 62,8 61,8 mungkin maksudnya ya. SL di 100, TP di 127 atau di 168. Tergantung tren, tapi masih bingung untuk 10.000 sen atau setara $100 setiap saya open hanya 0,05. Apakah itu kekecilan, Mas? Apakah itu kekecilan? Sebenarnya hitungannya itu risk per trade.
Jadi resiko per trading contoh 0,05 SL-nya contoh di 100 pip berarti 1000 poin. 1, 2, 3. Berarti ini setiap gagal itu gagal di 50 sen atau nggak sampai di 50 sen. Ini berapa 50 sen? 5.000 rupiah. Sekarang 7.000 rupiah berarti sekali rugi. Oke. Apakah terlalu kecil? Kekecilan menurut saya enggak. Malah harusnya kecil. Kenapa? Karena teman-teman harus lihat dulu ketika teman-teman itu trading, per hari ini saya loss berapa persen atau untung berapa persen. Kalau untungnya terlalu besar, jadi contoh hari ini saya untungnya di 10%, itu terlalu besar menurut saya. Kenapa? Teman-teman lihat portofolionya saya jadi Efek Book itu 5 sampai 20% lah per bulan. Jadi kalau teman-teman itu dapat per hari itu kebesaran. Bisa jadi margin call itu nanti atau uangnya habis. Mending kecil aja. Nah, 0,05 menurut saya masih oke. Sen loh ya, masih oke. Nanti tinggal di up. Kalau memang ini terlalu kecil banget nih, tinggal di upin aja. Tinggal dinaikin aja lotnya. Kalau udah naik biasanya turunnya agak susah. Kalau udah turun dinaikinnya kan bisa pelan-pelan gitu. Dari Agung YP terakhir, atasi greedy gimana ya Mas? Oke, greedy di sini sebenarnya manusiawi. Nggak ada orang itu nggak mau yang nggak greedy, itu nggak ada. Saya pun terkadang juga greedy, tapi ada batasnya. Nah, jadi gimana cara kita membatasi greedy tersebut? Contoh, ketika kita itu untung udah banyak, kemudian kita rugi, ya sudah, close. Atau nggak trading lagi. Kayak saya teman-teman kalau lihat, kalau saya trading, terus untung rugi sekali, udah. Karena kalau saya lanjutin terus-menerus, itu bakalan habis. Nah, kemudian greedy yang lainnya itu ketika orang ngelihat, contoh, saya untungnya di $100 atau $1.000. Ngelihat orang lain yang untungnya $5.000 per hari, itu kita pengen seperti itu. Jadi setiap orang itu punya kapabilitas masing-masing. Nggak bisa kita samain sama semua orang, itu nggak bisa. Teman-teman punya tujuan masing-masing sendiri, orang tersebut juga ada tujuan masing-masing sendiri. Kok ada orang full margin, ada orang yang dari kecil jadi gede modalnya. Nah, itu menurut saya memang mereka tujuannya beda-beda. Teman-teman nggak bisa. Entah itu apa, nggak tahu saya. Coba komentar aja. Thank you.